bawah lapisan es Arktik yang membeku dan gelap, sebuah kapal selam bertenaga nuklir bergerak perlahan dalam keheningan total. Reaktor nuklir di dalamnya memungkinkan kapal ini bertahan berbulan-bulan tanpa harus muncul ke permukaan, menjadikannya salah satu mesin paling mandiri yang pernah dibuat manusia. Namun, di atasnya, hamparan es tebal membentang tanpa celah sejauh mata memandang. Tidak ada cahaya matahari, tidak ada jalur darurat, tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika kapal ini gagal menemukan titik lemah untuk menembus es, seluruh awak di dalamnya bisa terperangkap ratusan meter di bawah permukaan, terkunci dalam tekanan laut dan suhu ekstrim yang tak mengenal ampun. Inilah momen paling menegangkan dalam latihan bawah es di Laut Beaufort, kawasan Arktik. Sebuah ujian nyata antara teknologi modern dan kekuatan alam yang brutal. Karena di tempat ini bukan senjata yang menjadi ancaman utama, melainkan es yang tak terlihat batasnya. Dan jika perhitungan meleset sedikit saja, konsekuensinya bukan sekadar kegagalan latihan, melainkan hidup dan mati. Latihan bawah es seperti ICEX bukan sekadar demonstrasi kemampuan militer, melainkan pengujian ekstrim terhadap manusia dan mesin dalam salah satu lingkungan paling keras di bumi. Di Laut Beaufort, suhu bisa turun jauh di bawah 0 derajat, dan ketebalan es laut dapat mencapai beberapa meter. Kapal selam tidak bisa sembarangan naik ke permukaan. Mereka harus menemukan titik es yang cukup tipis, atau retakan alami yang memungkinkan lambung baja raksasa itu menembus ke atas dengan aman. Di bawah permukaan, situasinya jauh lebih rumit daripada yang terlihat di peta. Arus laut bergerak pelan, namun konstan. Bongkahan es di atas dapat bergeser tanpa peringatan, dan sistem navigasi satelit tidak dapat digunakan secara normal karena tertutup lapisan es tebal. Artinya, kapal selam harus sepenuhnya bergantung pada sonar, peta bawah laut, dan perhitungan presisi tinggi untuk mengetahui posisi mereka. Kesalahan kecil dalam membaca kontur es atau kedalaman laut bisa berakibat fatal. Jika kapal mencoba naik di titik yang salah, struktur menara bisa rusak, atau lebih buruk lagi, kapal terjebak di bawah es tanpa jalur keluar. Disinilah latihan ini menjadi ujian nyata. Bukan soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling siap menghadapi alam yang tidak bisa dinegosiasikan. Ketika kapal selam memutuskan untuk naik ke permukaan di wilayah es Arktik, prosesnya tidak pernah sederhana. Awak kapal harus terlebih dahulu memindai lapisan es dari bawah menggunakan sonar khusus untuk mengukur ketebalan dan kepadatannya. Mereka mencari celah alami atau area yang relatif lebih tipis. Setelah titik dianggap aman, kapal akan perlahan naik, mendorong bagian atasnya ke arah lapisan es yang membeku keras seperti beton. Namun es Arktik bukan sekadar lapisan beku yang diam. Ia terbentuk dari tekanan, retakan, dan pergerakan konstan selama berbulan-bulan. Ketebalannya bisa tidak merata. Dalam beberapa kasus, permukaan terlihat datar dari bawah, tetapi ternyata memiliki tonjolan keras yang bisa merusak struktur kapal jika salah perhitungan. Tekanan antara lambung baja dan es bisa menghasilkan gaya luar biasa besar dalam hitungan detik. Di momen inilah ketegangan mencapai puncaknya. Seluruh awak memahami bahwa keberhasilan naik ke permukaan bukan hanya soal teknik, tetapi soal presisi dan ketenangan. Jika kapal gagal menembus atau tersangkut di bawah lapisan es yang terlalu tebal, mereka tidak bisa langsung mundur dan coba lagi dengan mudah. Di bawah Arktik, setiap keputusan adalah pertaruhan melawan alam yang dingin dan tak memberi ruang untuk kesalahan.
Begitu kapal selam berhasil muncul di tengah hamparan es Arktik, tantangan tidak berhenti, justru berubah bentuk. Di wilayah ini, kompas magnetik bisa terganggu, sistem navigasi satelit tidak selalu stabil, dan komunikasi dengan dunia luar menjadi sangat terbatas. Awak kapal benar-benar berada di lingkungan yang memaksa mereka mengandalkan perhitungan internal, peta digital, dan koordinasi presisi antar bagian. Di atas permukaan, suhu ekstrem dan angin Arktik menciptakan kondisi kerja yang keras bagi kru yang harus keluar kapal. Permukaan es bisa retak perlahan tanpa suara. Angin bisa menurunkan suhu drastis dalam hitungan menit. Dan jarak pandang dapat berubah karena kabut es atau badai mendadak. Bahkan aktivitas sederhana seperti berjalan beberapa meter dari kapal membutuhkan prosedur keselamatan yang ketat. Latihan di titik ini bukan tentang menunjukkan kekuatan militer, melainkan tentang menguji kemampuan bertahan dalam ekosistem paling tidak bersahabat di planet ini. Arktik tidak memihak siapapun. Ia memperlakukan semua teknologi dan semua manusia dengan cara yang sama. Hanya yang paling siap dan paling disiplin yang bisa bertahan tanpa insiden. Di wilayah perairan beku seperti ini, ancaman terbesar bukan hanya yang terlihat di permukaan. Di bawah lapisan es, arus laut bergerak tak terlihat. Ketebalan es tidak pernah benar-benar seragam. Satu bagian bisa stabil, bagian lain bisa rapuh, seperti kaca tipis. Navigasi menjadi jauh lebih kompleks karena radar dan satelit tidak selalu mampu membaca struktur es secara akurat. Bahkan sonar pun bisa terganggu oleh pantulan tak beraturan dari bongkahan es yang mengapung di bawah air. Kapal besar memang dirancang kuat, namun tekanan lateral dari es yang terus bergerak perlahan bisa menghasilkan gaya dorong luar biasa pada lambung kapal. Dalam suhu ekstrim, baja kehilangan sebagian fleksibilitasnya. Jika jalur yang dipilih terlalu sempit, kapal bisa terjepit, bukan karena tabrakan besar, tetapi karena tekanan konstan yang terus menghimpit tanpa henti. Inilah yang membuat wilayah es berbeda dari lautan terbuka biasa. Kesalahan kecil dalam membaca arah angin atau pergerakan arus dapat mengubah situasi dalam hitungan menit. Celah yang tadi cukup lebar bisa tertutup perlahan. Jalur aman bisa berubah menjadi perangkap alami. Di lingkungan seperti ini, bukan kecepatan yang menentukan keselamatan, melainkan presisi, koordinasi, dan pemahaman mendalam terhadap perilaku alam yang selalu berubah. Dan ketika alam mulai bergerak lebih cepat dari perhitungan manusia, disitulah tekanan sebenarnya dimulai. Di tengah hamparan putih yang tampak tenang dari kejauhan, Arktik sebenarnya terus bergerak. Lempengan es tidak pernah benar-benar diam. Arus laut di bawahnya perlahan mendorong, memutar, dan menggeser massa es raksasa itu tanpa suara. Celah yang sebelumnya cukup lebar untuk titik kemunculan bisa menyempit dalam hitungan jam. Dan bagi kapal selam yang berada di bawahnya, perubahan kecil itu bisa berarti perbedaan antara jalur aman atau perangkap yang tertutup rapat. Di ruang kendali, setiap data menjadi krusial. Sonar membaca kontur bawah es, perhitungan diperbarui berulang kali. Dan setiap meter pergerakan harus dipastikan tidak membawa kapal ke area yang lebih tebal atau berlapis. Jika jalur kemunculan tertutup, kapal tidak bisa sekadar naik di tempat lain tanpa risiko. Ketebalan es Arktik tidak merata. Di beberapa titik bisa jauh lebih keras dan lebih tebal dari perkiraan. Tekanan yang salah arah dapat merusak struktur atas kapal atau membuatnya terjebak di bawah lapisan beku yang terus bergeser. Inilah momen ketika latihan berubah menjadi ujian ketenangan. Tidak ada ruang untuk panik,
Tidak ada sinyal cepat ke dunia luar, dan tidak ada jaminan bahwa alam akan memberi kesempatan kedua. Semua keputusan diambil berdasarkan disiplin, pengalaman, dan kalkulasi presisi. Di Arktik, waktu tidak selalu berpihak pada manusia. Jika jalur itu benar-benar tertutup, satu-satunya pilihan adalah mencari celah lain, sebelum lingkungan yang terus bergerak itu menghapus jejak satu-satunya jalan pulang. Pada akhirnya, latihan seperti ini bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling siap menghadapi alam yang tidak bisa diprediksi. Kapal selam mungkin dirancang dengan teknologi canggih, awaknya dilatih bertahun-tahun, dan prosedurnya disusun dengan presisi tinggi. Namun, di bawah lapisan es Arktik, semua itu tetap diuji oleh suhu ekstrim, tekanan air, dan pergerakan alam yang tak terlihat. Setiap keberhasilan muncul ke permukaan bukan sekadar manuver teknis, melainkan bukti bahwa disiplin dan perhitungan mampu menembus salah satu lingkungan paling keras di bumi.